sesuai dengan jumlah pertanyaan tadi kalian karang, kalian input dalam Excel ini tadi. Nah, kalau ini kan X-nya cuma satu ya, X-nya satu, Y-nya satu. Nah, kalau kalian nanti kan ada X-nya dua, Y-nya dua, X-nya dua, Y-nya satu. Nah, Q1 itu kan question ya, question pertanyaan atau P1, P2, P3, P4 dan seterusnya. Nah, nanti nyambung yang X2-nya nyambung langsung tadi misalnya Pak, saya X1-nya ada 6 pertanyaan. Nah, yang X2-nya ada nyambung lagi ya, berarti langsung misalnya sampai 12, berarti ya 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, nyambung sampai ke 12. Nah, Y-nya juga gitu. Y-nya langsung nyambung. Berarti tadi kalau X2-nya sampai 12, berarti Y-nya langsung 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Nah, datanya, angkanya kalian karang gitu loh. Kalian karang. Jadi misalnya pakai bentuk yang pokoknya logik ya. Jadi bentuknya logik. Misalnya gini, kayak gini nih, pengaruh bentuk tubuh terhadap rasa percaya diri. Berarti harusnya gini, semakin besar nilai X-nya, semakin bagus bentuk tubuhnya, maka percaya dirinya kan semakin bagus. Nah, berarti kalau X-nya besar, Y-nya harus besar. Nah, itu harus kayak gitu, harus linear. Nah, kalau misalnya apa sekarang ya, pengaruh yang kalau yang kebalikannya gimana nih? Pengaruh pengaruh rokok gini ya, pengaruh pengaruh rokok terhadap kesehatan. Ya, pengaruh rokok terhadap kesehatan. X-nya rokok, Y-nya kesehatan. Nah, itu berarti harusnya terbalik. Kalau rokoknya semakin banyak, kesehatannya kan semakin turun, semakin kecil. Ya, kalau rokoknya semakin sedikit, kesehatannya maka semakin tinggi. Nah, itu balikannya. Kalau X-nya besar, Y-nya kecil. Kalau X-nya kecil, Y-nya besar. Nah, logiknya di situ. Jadi kalian harus melihat logiknya X1, X2 terhadap Y itu kayak gimana. Nah, di situ aja. Nah, angka-angkanya nanti baru kalian masukin sendiri, dan nanti kalian hitung. Ya, kalian hitung. Nah, yang jadi hitungan itu nanti saya bikin cuma gini aja ya, cuma berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 aja. Jadi 5 aja, ada 5 hitungan. Yang pertama, validitas data. Nah, validitas data silakan dibuka di SPSS-nya. Nah, validitas data itu yang paling penting diisi dulu ya variabel view-nya. Variabel view-nya yang diklik. Nah, variabel view-nya diklik. Nah, ini yang kita tulis jumlah item kita, pertanyaan kita. Misalnya kalau kita nulisnya item boleh ya. Item 1 gitu boleh. Terus kemudian bawahnya item 2 boleh. Item 3 boleh. Atau pakai Q1, Q2, Q3 boleh. Atau P1, P2, P3 boleh. Nggak ada masalah ya. Item 4, item 5, item 6, sama total. Nah, totalnya dimasukin ya. Totalnya dimasukin sesuai dengan ini. X-nya kan sampai 6 ya. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 sama total. Nah, kalau sudah, desimalnya dinolin semua. Desimalnya dinolkan aja. Ini kalau nggak kelihatan di zoom aja ya layarnya. Terus kemudian total ini diisi labelnya. Kalau misalnya mau ngisi di masing-masing label item ini boleh sih, nggak ada masalah ya. Tapi disingkat-singkat aja. Tapi kalau menurut saya untuk validitas sama maniabilitas nggak terlalu penting. Nah, ini baru ditulis gini. Tadi apa bentuk tubuh ya? Bentuk tubuh X-nya. Oke, nah gini ditulis bentuk tubuh. Nah, baru gitu. Nah, baru terakhir yang kita olah lagi di SPSS ini measure-nya ini. Yang tadinya awalnya unknown, yang ini. Unknown kita rubah jadi scale semua. Nah, kita rubah jadi scale. Oke, sip. Udah. Dirubah jadi scale. Nah, kalau sudah kita pindah ke data view. Nah, data view-nya langsung sudah muncul tuh. Nah, di atas tuh ada item 1, item 2, item 3, 4, 5, 6 sama nilai totalnya. Nah, di situ
Kalian pindah yang Excel tadi. Nah, yang Excelnya ini kalian blok. Aduh, kok nggak mau punya saya? Hmm, Excelnya lemot ya. Bentar. Nah, kalian blok aja mulai dari Q1, ya Q1 itu yang awal sampai ke total, terus sampai ke yang ke 30, sampai ke responden ke 30 itu kalian ambil. Di close gak mau. Ntar saya buka lagi nih. Ini ya, diambil sampai ke bawah, sampai yang ke 30. Oke. Nah, ini baru dimasukkan ke data view di sini, langsung tadi kan Ctrl C ya, langsung di Ctrl V aja. Nah, ini udah. Sampai sini sudah semua ya? Sudah. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita cek validitas datanya ya. Ini langsung di sini aja. Langsung cek validitas datanya. Klik analyze. Terus kemudian kita pilih correlate. Ya, correlate itu udah muncul, terus bivariate. Nah, oke sudah. Kalau sudah, masukkan semua, diblok semua, masukkan ke variabel. Udah? Correlate, bivariate, masukin semua ke variabel, baru kita klik OK. Nah, ini. Nah, munculnya gini ya. Oke, sip. Nah, ini. Masih ingat nggak bacanya ini? Ada yang masih ingat bacanya? Siapa ya? Siapa yang bisa masih ingat? Ada nggak yang masih ingat? Paling pojok, Pak. Ya, yang paling pojok kan? Yang paling pojok yang dilihat ini. Betul. Yang paling pojok yang dilihat yang ini. Yang ada pertama yang paling gampang dilihat adalah bintangnya. Ya, ada bintang di sini, ada person correlation itu yang paling kanan sendiri yang kita lihat. Karena gini, kita mencoba untuk memvalidasi pertanyaan pertama, item pertama, itu ke nilai totalnya berapa, item kedua ke nilai total berapa, item tiga ke nilai total berapa, dan seterusnya. Jadi kita coba untuk membuat validitas atas sebuah pertanyaan itu terhadap nilai total dari variabel yang bersangkutan. Nah, kalau di sini tanda bintangnya 2 gini, kalau tanda bintangnya 2 gini sesuai di bawah ya, kalau tanda bintangnya 2 itu berarti signifikansinya bisa di 0,01. Jadi levelnya bisa di 0,01 untuk tingkat errornya. Jadi standar deviasinya 0,01 berarti tingkat kebenarannya di 99%. Nah, kalau bintangnya 1 berarti dia di 0,05. Ya, ini yang standar ya, rata-rata ya di 0,05. Jadi nggak ada masalah. Nah, minimal ini bintangnya 1.
Nah, ini berarti sudah benar. Nah, kedua yang dilihat lagi adalah signifikannya ini. Ada tulisannya di masing-masing ini kan signifikan to tail. Ya, signifikan to tail di bawahnya percent correlation itu signifikan to tail. Di item 2 juga ada signifikan to tail. Nah, ini masing-masing signifikan to tail itu harus di bawah 0,05 minimal. Jadi harus di bawah atau lebih kecil atau sama dengan 0,05. Nah, ini yang paling penting ya. Paling penting. Nah, berikutnya adalah ada nilai tadi yang ada bintang 2-nya atau bintang 1-nya. Nah, di sini kan bisa kita lihat ini ya. Yang pertama itu yang di item 1 itu sebenarnya 0,713 ya. 0,713. Nah, itu nilai R hitung namanya. Ini nilai R hitung. 0 berikutnya bawahnya 0,561, 0,752, 0,690, 0,629, 0,585. Nah, itu artinya adalah nilai R hitungnya. Nah, validitas data itu nilai R hitung dia harus lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nah, R tabel dari N, nilai R tabel dari N sebesar N-nya berapa nih? Jumlah respondennya 30 berapa? Ini dicari ya. Jadi kalau di analisis tabelnya punyanya Isaac and Michael sudah ada. Mana nih analisis datanya? Nah, ini. R tabel. Mana R tabel? Ah, ini tabel R. Nah, ini tabel R-nya. Nah, tabel R-nya tinggal kita cari aja. Ini kan sudah tulisannya ya. Tabel R product moment dari korelasi product moment punyanya Parson tadi. Signifikannya 0,05 to tail. Nah, ini N-nya kita cari jumlah N, jumlah respondennya. Jumlah respondennya 1 sampai ini 30. Nah, ini 30. Nah, 30 terus nilai R tabelnya adalah 0,349. Nah, ini 0,349 nilai R tabelnya 0,349. Nah, artinya di sini yang sudah kita kerjakan kok belum muncul ya? Sorry. Nah, ini yang sudah kita kerjakan ini kan rata-rata nilai R hitungnya 0,7, 0,7, 0,6, 0,6, 0,5 di atas 0,3 berapa dit? 0,349 ya. Di atas 0,4349. Artinya R hitung lebih besar daripada R tabel, maka semua data dianggap valid. Jadi syaratnya validitas itu 3. Nilai bintangnya harus ada bintangnya, bintang 1 atau bintang 2. Kalau nggak ada bintangnya udah berarti bisa dipastikan udah nggak valid. Nah, nomor 2 adalah nilai signifikan to tail-nya, dia harus di bawah 0,05. Sama percent correlation-nya. Nilai percent correlation-nya, nilai R hitungnya, dia harus lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nah, itu syaratnya ya. Nanti untuk yang Y-nya kalian hitung. Kenapa? Ya nih, Wang. Ada pertanyaan, Wang? Apa Aden manggilnya ya? Aden. Aden apa nih, Wang? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ya udah. Ya ampun. Kirain ada. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah nanti IG-nya kalian hitung sendiri, pakai yang ini boleh, atau kalian pakai punya kalian sendiri atas apa namanya kuesioner yang kalian isi sendiri ya. Jadi kalian datanya karang sendiri, isi sendiri. Sebenarnya saya pengennya ke lapangan ya, tapi nggak mungkin. Nah, yang berikutnya sudah ya, validitas sudah. Nah, yang berikutnya adalah data tentang reliabilitas. Jadi validitas data itu kita untuk menghitung apakah setiap pertanyaan, item-item tadi terhadap total item itu valid atau enggak. Jadi valid apa enggak. Jadi data itu ke apa ya? Ke apa namanya? Untuk mengisinya itu jadi si responden atau apa namanya? Yang ada di situ misalnya masyarakat untuk ngisi itu ternyata memang pertanyaan itu dianggap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dari tujuan penelitian atau variabel yang ada. Nah, berikutnya yang kedua yang kita hitung adalah reliabilitas.
Nah, reliabilitas itu artinya gini, pertanyaan yang kita buat sekarang, nanti mungkin dalam kurun waktu ke depan, atau mungkin 1 minggu ke depan, atau 2 minggu ke depan, atau kita kasih ke orang lain yang lain gitu ya, untuk pertanyaan atau penelitiannya sejenis, maka kita akan dapetin jawaban yang hampir sama. Jadi reliabilitas itu penting banget. Jadi reliabilitas itu sebenarnya bisa ngukur untuk seberapa serius responden kita itu ngisi. Nah, atau seberapa bagus pertanyaan-pertanyaan kita, seberapa bagus kuesioner kita, sehingga ketika ditanyakan ke orang yang lain lagi, atau ditanyakan pada waktu yang berbeda lagi, itu dia akan dapetin jawaban yang minimal akan sama, sesuai dengan prediksi apa yang diharapkan oleh peneliti. Nah, itu reliabilitas. Nah, caranya gini, klik analyze, terus pilih scale. Nah, kalau sudah pilih scale, klik ini ya, reliability analysis. Reliability analysis. Nah, model yang dipakai modelnya alpha. Jadi Cronbach's alpha, yang paling gampang ya, Cronbach's alpha. Aturan Cronbach's alpha atau alpha Cronbach itu, nilai reliabilitas yang paling bagus adalah minimal 0,6. Nah, tapi ada yang beberapa buku yang lain sudah bilang 0,6 itu sudah terlalu standar. Minimal itu 0,7 harusnya. Nilai Cronbach alpha-nya. Tapi banyak beberapa skripsi ya, mungkin yang agak sedikit terburu-buru untuk bikin kuesionernya, jadi nggak pakai ada tes kuesioner dan seterusnya ke lapangan sebelumnya. Nah, ini 0,6 masih bisa diterima, 0,6 ke atas ya, 0,60 ke atas. Nah, ini pakai alpha, Cronbach alpha. Nanti mungkin pakai beberapa model yang lain juga banyak, baca literaturnya masing-masing. Nah, yang paling umum digunakan adalah Cronbach alpha. Nah, reliabilitasnya kayak gimana, reliable nggak pertanyaannya gitu ya. Nah, kalau sudah masukkan ke itemnya, jadi semua item tadi, kecuali total ya, totalnya nggak usah masuk. Total nggak usah masuk, sudah, sampai sini, kalau sudah, statistiknya diklik, yang pojok kanan atas itu. Nah, deskriptifnya, karena kita nggak ngitung skala ya, ini kita ngitungnya ini yang dicentang, scale if item deleted. Nah, scale if item deleted itu kita centang ya, kita centang, baru klik continue. Nah, baru kita klik continue. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini. Tuh. Ya, ini. Jadi yang dilihat cuma ini aja nih. Reliability statistiknya. Nah, reliability statistiknya nih. Nah, Cronbach alpha-nya dari item yang dilihat, itemnya adalah 6, Cronbach alpha-nya adalah 0,732. Berarti ini udah oke. Di atas 7, di atas 0,7, sorry, di atas 0,7. Karena standar ada yang bilang 0,6, itu punyanya si Sekaran dan yang lain-lain, tapi kalau yang beberapa literatur yang lain juga ada nyebutin di 0,7, minimal di 0,7. Nah, tapi menurut saya sih nggak ada masalah ya. 0,6 itu mungkin masih bisa ditoleransi ya. Nah, Cronbach alpha-nya di 0,732. Nah, ini artinya sudah nggak ada masalah. Jadi sudah dianggap reliable. Nah, sudah dianggap reliable. Nah, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jadi nggak ada ya, cuma dua uji ya, dua uji dulu di Pak, ya. Pak tadi yang habis analyze terus skill terus diapain, Pak? Analyze, yang apa itu? Reliable. Scale, reliability analysis. Reliability analysis. Terus Nah, semua itemnya masukin kecuali total ya, kecuali totalnya dimasukin. Nah, baru model diganti alpha. Modelnya alpha Cronbach, terus statistiknya dicentang yang scale if item deleted. Nah, ini scale of item deleted, jadi yang di deskriptif
for apa itu ya, itu yang kita centang yang scale if item deleted, baru kita klik continue, baru kita klik oke. Nah ini muncul lagi di bawahnya ya, ini nggak usah, saya hapus lagi aja. Nah ini ya, saya hapus ya. Nah ini, jadi yang di sini yang bisa kita lihat cuma di sini aja nih tulisannya reliability statistiknya aja yang kita lihat. Oke. Tadi siapa yang tanya? Regina, Imron dah. Udah Pak, udah. Oke. Ron, kamu di pinggir jalan dah, kok rame banget sih? Iya Pak. Serius? Iya Pak. Enggak lagi di tempatnya di pinggir jalan. Oh, ya. Ini nggak ada yang naik towernya masjid kan? Nggak ada kan? Ada nggak yang naik towernya Alhamdulillah masjid? enggak, Nggak ada Pak. ya? Enggak, Oh ya. alhamdulillah. Jangan sampai ya, jangan sampai. Mas, hati-hati. Nah, kalau sudah ini di save dulu aja nggak apa-apa. Saya mau lanjutin yang lain. Ini di save dulu, saya ganti datanya. Di save dulu ya. Ini save dulu sebagai file untuk uji validitas dan reliabilitas data. Setelah itu SPSS-nya buka yang baru lagi. Aduh, kok lemot ya. Buka yang baru lagi ya. Buka baru lagi. Tapi sebelumnya saya tambahin di sini deh. Saya tambahin di sini di Excel-nya. Ini untuk X2 deh. X2-nya sama bentuk wajah. Nah, ini saya bikin
Bapak, Ya. Pak, saya pengen tanya, Pak. Mm-mm. Tadi berarti yang Bapak tadi yang validitas sama reliability itu masih X sama Y doang apa ya? Masih X. Oh, masih Masih X aja berarti, X. Pak. Iya, nanti dihitung sendiri kan sama aja caranya. Oh iya, sip. Ya. Makasih, Pak. Ya. Oke. Saya minta tolong ditambahkan ini ya. Jadi di Excel kalian itu tadi kan sudah ada X1, X1-nya tentang bentuk tubuh. Nah, X2-nya itu bentuk wajah. Nah, bentuk wajah itu nilai totalnya yang saya sekarang tadi ini ya. Nah, nilai total yang sekarang ini. Nah, ini coba kalian copy. Kalian bikin di Excel-nya kalian masing-masing. Saya tunggu 5 menitan ya. Oke. Ini sudah yang ke berapa nih? Satu, dua, sampai ke ini. Saya turunkan. Oh, Ya, gini ya Pak. saya. Oh, kalau saya kecilin gini, kelihatan nggak nanti? Nggak kelihatan ya. Nanti bisa di-zoom Pak di layarnya. Ya, saya kecilin gini bisa ya? Dan Pak Bisa kalau Pak, bisa, bisa. Oke. di Zoom. Kalian zoom sendiri ya. Tapi aku pakai yang mana ya?
Yuk, sudah semua? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya yang ini. Oke, sip. Nah, kalau sudah kita ke ini ya, ke file yang baru di SPSS. File yang baru di SPSS. Nanti ada 2 yang mau kita uji. Normalitas data sama, karena ini X-nya lebih dari 1 ya. Jadi yang kita uji namanya multikolonialitas. Jadi ada normalitas data sama multikolonialitas data. Nah, kita lihat pertama normalitas data ya, normalitas data dulu. Tapi yang kita bikin filenya sama aja. Nah, ini kita rubah. Filenya udah namanya X1, terus yang bawahnya X2, terus satunya lagi Y. Nah, desimalnya kita nolkan, kayak tadi, sama, dinolin. Nah, baru labelnya diisi. Nah, labelnya diisi. Labelnya diisi X1 tadi bentuk tubuh. Nah, terus yang ini bentuk wajah. Terus yang ini percaya diri. Percaya diri. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kemudian sama measure-nya kita ganti scale semua. Nah, kayak gitu. Nah, itu dulu. Ki, sudah Ki? 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 Ki siapa, Pak? Hah? Ki siapa? Ki saya, tak, Pak? Ki? Iya, Ki. Oh iya, Pak. Kirain ketiduran. Enggak, Pak. Enggak ya? Oke, sip. Ki, di Malang toh Ki ya? Udah pulang, Pak. Dieksekusi sama orang tua. Waduh, jangan balik lagi. Yang masih di Malang siapa ini? Yang masih di Malang? Yang di kosan? Saya Pak, tapi di rumah. Oh enggak, kan kalau asli Malang kan enggak apa-apa. Saya yang nanya yang enggak asli Malang tapi dia di Malang. Di kosan atau di mana gitu. Saya, Pak. Sudah dapat bantuan, Jen? Dari ini, dapat sembako nggak dari UB? Dapat, Pak. Sudah ya? Yang lain, teman-teman yang lain sudah dikasih tahu? Kemarin di grup sih dikabarin, Pak, sama Rizka. Oke, bagus. Soalnya kalau yang beberapa yang lain, mahasiswa saya ada yang belum tahu juga. Kemarin saya dapat kabar dari BEM sih, Pak. Oke. Nanti termasuk juga kalau ada yang beberapa mahasiswa agak sakit ya, atau cenderung sakit gitu ya, nggak usah bingung. Kalian langsung ke ini, lapor aja ke Satgasnya COVID UB. Oke, Pak. Jadi masih di Malang, insya Allah kalian masih bisa hidup dengan nikmat lah. Ya. Jen kemarin dapat apa aja, Jen? Dapat beras, telur, mie, sama energen, kecap, kornet, Kornet ya? sarden. Iya, minyak, abon, Pak. Itu aku nggak dapat. Saya dapat waktu itu. Beda-beda, Pak, isinya, Pak. Iya, Pak. Oh, oke. Ya, syukurlah. Nanti teman-teman yang lain juga gitu ya, masih di Malang, tolong dikabarin ya. Yang terkait dengan akses masalah pangan, langsung aja bisa pakai BEM atau ke Satgas COVID. Terus yang kesehatan juga gitu. Kalian lapor aja, nggak usah datang ke rumah sakit. Nanti kalian didatengin. Ya. Oke, Pak. Oke, kalau sudah variable view-nya sudah diisi kayak gini, baru kita ke data view ya. Nah, kita ke data view. Data view itu Excel-nya. Nah, Excel-nya yang kita kopas adalah nilai totalnya aja. Nah, ini nilai totalnya X1, kita Ctrl C, Ctrl V di sini di X1. Nah, nanti berikutnya juga sama yang X2-nya.
Kita tulis ke sini. Nah, ini baru Y-nya. Prabu ngapain? Pak nggak dengar suaranya. Belum, Suara belum, Bapak belum. di mute. Nah, belum. Emang belum. Santai. Oke. Sudah semua ini? Udah dimasukin, dipindahin ke ini? X1-nya, ini Sudah Pak, sudah X2-nya. Pak. Ini Y-nya ya. Oke, sudah Sudah semua Pak. ya. Nanti yang ketinggalan langsung suaranya masuk aja ya. Oke, jadi gini, yang pertama kita cek dulu normalitas datanya. Datanya itu normal atau enggak sebarannya. Tapi sebarannya itu dilihat dari nilai total X1, nilai total X2 sama Y-nya aja. Nah, yang pertama untuk normalitas data itu ada dua yang bisa kita cek ya. Jadi dia pakai parametric test atau non parametric test. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting dan ini yang jarang banget yang dibahas ya ketika skripsi itu, ketika bahas normalitas dia nggak pernah nyebutin ini pakai parametrik atau non parametrik. Nah, harusnya disebutin gitu loh, harusnya disebutin karena nanti untuk misalnya dia mau bikin tes korelasi gitu ya, atau kemudian ini bikin tes regresinya, dia penting banget untuk nyebutin bahwa nanti yang dipakai kalau misalnya parametric test dia ini harus pakai punyanya Parson. Nah, kalau non parametric test jadi dia harus pakai punyanya, bukan punyanya Parson, punya yang lain, punya Kendall Sperman dan seterusnya. Nah, ini quick analyze kalau untuk yang parametrik dulu, parametrik untuk normalitas data ya. Jadi deskriptif dulu, deskriptif statistik. Masih ingat nggak ini? Terus kita pilih apa? Explore. explore. Ya. Oke. Dan ini masukin semua ke dependent list. Masukin semua ke dependent list. Ntar saya ngecek dulu satu-satu ini. Ini nggak perlu. Terus option enggak. Oke, ini pakai ini aja buat dua-duanya. Nah, plotnya diklik. Plotnya diklik, kita pengen lihat sebaran scatter plotnya ya. Masih ingat ini mudah-mudahan. Nah, ini terus yang dicentang di normality plot with test. Nah, normality plot with test. Nah, kalau sudah klik continue, nah kalau sudah kita klik oke. Kok lama? Ya. Uh, uh, uh. Tidak muncul ya. Sorry. Di ini baru muncul. Lama ya.
Ya, kalian udah muncul? Belum, Pak. Belum ya? Agak lama ya. Oke. Nah, kalau sudah, yang kalian lihat yang ini aja nih. Yang ada tulisannya ini. Nah, nih, ada tulisannya test of normality. Jadi test of normality ya, test of normality. Ini 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 lihatnya gini nih. Ini lihatnya gini nih, ada dua tabel, ada dua kolom, ada dua tabel, ada dua kolom yang bisa kalian ambil. Yang pertama punyanya Kolmogorov Smirnov sama punyanya Shapiro Wilk. Nah, normalitas data itu syaratnya, masih ingat nggak? Normalitas data itu syaratnya dia harus nilai signifikannya di atas 0,05. Jadi syaratnya itu dia harus lebih besar daripada 0,05. 0,05 syaratnya harus lebih besar daripada itu. Nah, sementara di sini yang lebih besar daripada 0,05 ini nggak ada. Yang ada cuma Y-nya aja. Ya kan, percaya dirinya Y-nya aja yang 0,94 sama 0,13. Nah, ini agak apa ya? Berarti yang untuk X1 dan X2 normalitas datanya atau sebaran datanya dianggap nggak normal. Dianggap nggak normal dia. Karena mungkin sebarannya ada yang jawabannya cukup besar, terus kemudian jawabannya ada yang kecil, nah itu dianggap kan normal oleh dua tabel ini, yang secara parametrik ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sebaran scatter plotnya sebenarnya, kalau ini kan bentuk tubuh ya, nah, scatter plotnya dia masih searah sama garis. Masih searah sama garis nggak apa-apa. Nah, kalau berikutnya, azan ya, oke ya, di tempatnya oke azan ya. Oke. Iya. Iya. Ya. Nah, ini kalau untuk bentuk wajah juga sama sebenarnya di scatter plotnya ini. Scatter plotnya ini dia sudah searah sama garis, jadi nggak ada masalah ya sebenarnya. Harusnya sudah dianggap normal, tapi di parametrik dia nggak dianggap normal. Nah, termasuk ini rasa percaya dirinya. Percaya dirinya memang dia lebih banyak yang nempel dengan garis yang sejajar scatter plotnya ini. Nah, ini sama sejajar ya. Nah, ini dianggap memang paling normal di parametric test. Nah, sekarang yang kalau memang nggak normal kayak gitu, nah kita cobanya pakai yang non parametric test. Nah, pakai non parametric test. Oke, tadi itu azan asar apa azan maghrib, Ki? Azan asar, Pak. Asar, di mana kamu? Di Lumajang. Oh, Lumajang ya, duluan ya. Iya. Ya, enak lah. Ya. Nah, ini kalau yang sekarang kita coba pakai analyze. Terus di sini ada tulisannya non parametric test ya. Non parametric test. Waduh. Nah, non parametric test yang dipilih ya, analyze, klik non parametric test, pilih ini. Yang pilih tulisannya, jadi ada yang di sini langsung ada tulisannya ya. Ada tulisannya satu sampel KS ya. Nah, one sample Kolmogorov Smirnov itu yang dipilih. Itu yang dipilih ya. Jadi non parametric test, legasi dialog, satu sampel KS, one sampel QS, one sampel Kolmogorov Smirnov, ini yang kita klik. Nah, ini baru kita masukin dua-duanya ke tes variable list-nya. Nah, di sini nggak ada pakai scatter plot ya, karena kalau di parametric test nggak ada scatter plot, dia cuma hanya ada tulisannya gini aja nih. Kalau exactnya nggak ada, optionnya pilihannya juga nggak ada. Nah, nggak ada ya. Nah, di sini dia cuma ada tes untuk distribusi normalitasnya aja. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini NPAR testnya.
Sudah sampai sini? Nah, coba kalian lihat di NPAR test ya, non-parametric test itu, di sini sudah kita dapetin di asumsi signifikan tutelnya, bentuk tubuh, bentuk wajah, percaya diri itu nilainya dia di atas 0,05 semua. Berarti artinya dia udah normal. Ya, dia udah normal. Jadi distribusinya bisa dianggap normal. Jadi kalau kita misalnya mau nguatin data ini tadi pakai scatter plot yang di atasnya tadi. Scatter plot yang garisnya diagonal tadi ya. Nah, itu. Nah, itu salah satunya yang bisa digunakan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Pak, saya bertanya. Iya, Fit. Itu yang dilihat yang mana, Pak? Yang bawah Yang itu. bentuk tubuh. Oh, yang bawah sendiri. Iya, yang tulisannya asumsi signifikan tutel. Yang ini Oh iya ya. 0,211 bentuk tubuhnya, bentuk wajahnya 0,292, bentuk rasa percaya dirinya 0,530. Nah, ini dia semuanya kan di atas 0,05 ya. Oh ya, terima kasih, Pak. Eh, Saya ingin nanya, Pak. ya, Ron. Kalau di parametrik sudah normal, tidak usah pakai non parametrik, Pak, berarti. Betul, betul, betul. Jadi yang paling penting itu di parametrik dulu dicoba, baru non parametriknya dicoba. Kalau parametriknya udah oke, baru ya non parametriknya nggak usah, gitu ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Nah, yang berikutnya yang perlu kita lihat ya. Jadi kalau X-nya ini kan lebih dari ini ya, lebih dari 2. Nah, kalau X-nya lebih dari 2, kita pakainya multi kolonialitas. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, kita cuma pakai linearitas doang. Nah, syaratnya itu nggak boleh terjadi linearitas ya. Nggak boleh terjadi linearitas. Nah, linearitasnya itu nggak boleh terjadi. Nah, ini yang paling krusial ya. Jadi, yang paling penting, jadi linearitas gini, X1, X2, sama Y itu nggak boleh memiliki apa ya, persamaan nilai yang hampir seragam atau mirip. Nah, ini nggak boleh. Nah, misalnya nilai apa ya yang linear itu misalnya rokok sama satunya lagi itu misalnya dianggap untuk ini apa ya, kebiasaan membeli rokok sama kebiasaan merokok misalnya. Nah, ini nanti akan dianggap sama gitu loh. Nah, linearitas itu nggak boleh terjadi di X1, X2, dan Y. Nah, namanya kalau di sini multikolonialitas. Nah, nanti ada syarat-syaratnya ya. Nanti bisa di screenshot aja di layar saya. Sebentar ya, di sini lagi azan. Saya berhenti dulu sebentar.
Oke, saya sambung lagi ya. Azannya baru selesai. Jadi syaratnya multikoloneritas itu ada 4 ini ya. Jadi saya juga biar nggak buka-buka lagi. Nah, yang pertama itu di VIF, dia harus lebih kecil daripada 10. Terus kemudian tolerance, dia harus lebih besar daripada 0,1. Terus Eugen value, dia terjadi koloneritas apabila mendekati 0. Jadi dia harus lebih besar daripada 0. Nah, baru kemudian berikutnya condition index. Nah, condition index itu dia harus lebih besar daripada 15 atau di atas itu. Nah, yang ini sudah, ini ada yang pernah punya ini nggak? Materi PowerPoint ini? Nggak ada, Pak. Karena Pak, Dibagi dong, Pak. Ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? nggak punya Pak. Nggak ada. Ini di screenshot aja kan bisa toh? Di-share aja. Screenshot. Ya. Ya udah. Di share ya? Iya Pak, bisa Pak. Di share aja Share ini ya. Iya. Ya udah, nanti saya share yang ini. Nanti saya share yang ini yang di grup. Oke. Nah, ini syaratnya. Nah, kalau sudah SPSS-nya dibuka ya yang tadi. Jadi kita terusin aja ke bawah. Kalau non parametriknya sudah selesai, kalau normalitas datanya sudah selesai, kita klik analyze, kita pilih regresi, kita pilih linear tadi kan saya sudah coba di awal tadi ya. Kok nggak jalan? Nah ini regression, pilih linear, kita klik. Nah ini kita pilih ya, masukin variabel dependennya ke dependent, variabel independennya ke independent. Dan ini udah jelas banget ya, dependent ini berarti tersedia hanya satu kolom, berarti cuma Y-nya aja yang masuk. Nah, kalau X1, X2 berarti kita masukin ke kolom di independent. Ya. Sudah? Kalau sudah, kita yang di statistik kita klik ya. Statistiknya diklik. Statistik yang di atas kita klik. Nah, yang kita klik, yang kita centang di sini, collinearity. Karena memang kita pengen uji kolonialitas ya. Collinearity diagnostiknya kita klik. Nah, kalau sudah kita klik continue. Saya coba cek yang lain, plotnya nggak usah. Option, enggak. Nah, cuma itu aja. Jadi statistiknya aja yang kalian buka, kalian klik, pilih di collinearity diagnostic, kemudian klik continue. Nah, kalau sudah klik continue, baru kita klik OK. Kita tunggu hasil regresinya ya. Nah, ini. Oke. Nah, sampai sini sudah? Oh, yang luar. Sampai sini sudah? Sudah, Pak. Sudah pusing, Pak. Santai. Nah, yang di langkah ini, langkah yang terakhir ya. Jadi terakhir ini. Jadi kita kalau nguji multikoloneritas, kita sudah langsung dapat di model regresinya. Jadi satu kali langkah untuk dua hasil ya yang bisa kita dapetin. Jadi lebih enak. Nah, yang pertama syaratnya ada 4 tadi. Jadi ada 4, kalau yang sudah screenshot bisa di ini ya. Kalau tadi saya nyatet sih. Nilai VIF itu, nilai VIF baik X1 maupun X2 ini kan dia sama ya. Jadi nilai VIF maupun nilai toleransi itu dia ngambilnya cuma satu aja. Nilai VIF-nya 6,558, nilai toleransinya 0,152. Nah, VIF itu dia harus lebih kecil dari 10. Nah, nanti kalau punya kalian nanti yang kalian karang di atas 10 berarti masih terjadi multikolonialitas, berarti nggak bisa. Syaratnya harus 4-4-nya terpenuhi.
Nah, kemudian tolerance. Tolerance itu dia harus lebih besar daripada 0,1. Nah, toleransi itu dia harus lebih besar daripada 0,1. Nah, di sini kan 0,152. Nah, ini 0,152 kan toleransi itu, collinearity statistiknya ya. Nah, 0,152 itu berarti dianggap tidak terjadi multikolonialitas. Nah, VEF-nya dia di bawah 10. Nah, ini sudah aman. Nah, dua syarat sudah terpenuhi. Nah, syarat yang ketiga yaitu tentang Eugene value. Nah, Eugene value ini nih. Ini nilai paling atas ya. Nilai yang paling atas ya, yang ada model satu ya. Jadi model collinearity satunya itu yang diambil. Eugene value itu nilainya 2,981. Nah, Eugene value itu harus lebih besar daripada 0. Nah, kalau dia deketin 0, kalau dia deketin 0 lebih kecil daripada misalnya 0, itu masih dianggap nggak masalah ya. Tapi kalau dia sudah 0 gitu, nggak bisa. Nah, ini dia harus lebih besar daripada 0. Nah, ini punya saya kan 2, contohnya yang kita buat tadi sama-sama kan 2,981. Ya kan, 2,981. Nah, ini condition index-nya nah nilai condition index itu dia nggak boleh lebih besar daripada nilai 15. Nah, kalau di sini kan 1 ya, condition index-nya 1, jadi nggak ada masalah. Nah, itu dulu untuk 4 uji yang ada ya, untuk 4 uji yang ada. Mas. Ada 4 uji. Yang pertama tadi uji validitas. Terus yang kemudian keduanya adalah uji reliabilitas. Yang ketiganya kita punya uji normalitas. Nah, yang keempatnya kita punya uji multikolonialitas. Itu ya. Itu dulu. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Sebelum saya sampaikan materi terakhirnya atau tugas UASnya. Aduh, bermasalah lagi nih. Kenapa harus gini? Ada pertanyaan? Ricci, ya Ricci? Enggak, Pak. Sehat, Ci? Ricci? Dimatiin videonya sama Ricci. Enggak, Pak. Enggak, berarti jarang. Sinyalnya lagi nggak ada ya. Kalian selama di rumah ya, di rumah masing-masing, apa ya? Sisi produktivitasnya di mana? Apa yang kalian kerjain? Enggak ada, Pak. Selain kuliah? Hah? Ngerjain Lagi tugas. ukulele, Pak. Enggak ada, Pak. Melihara lele ya, dia melihara lele. Oh, banyak tugas ya. Kebala, Pak. Kebala sapi. Punya berapa sapi, Ki? Kenapa, Coba-coba Risma? masak. Oh, nyoba masak, Ci. Bagus. Oh, nyoba masak. Sebentar, PowerPoint saya kok error ya? Saya mau ngasih tugas itunya. Jadi UASnya masih ingat ya? Jadi kuesioner yang sudah kalian buat, kalian karang isinya, masukin di Excel. Jadi kalau enggak biar enggak bolak-balik ya. Berarti langsung aja ke Excel-nya. Di Excel-nya kalian karang datanya, setiap item-item pertanyaannya, kalian karang aja jawabannya, sebarannya dibikin pola-pola tertentu yang logik, ya yang logik. Nah, setelah itu baru kalian uji pakai 4 tadi. Nah, 4 tadi. Kalau 4 tadi sudah terpenuhi semua, sebentar kok lelet ya. Nah, kalau 4 tadi sudah terpenuhi semua, berarti yang berikutnya
kalian harus pahami tentang regresi. Jadi regresi linear berganda. Ini sudah pernah belum sih regresi linear berganda itu? Belum, Pak. Ada yang sudah? Saya ngerasa di kelas saya belum, Pak. Kayaknya sudah dulu. Iya, ada yang sudah ya. Sudah, Siapa Pak. Regina nih? Dulu ya nggak sih angkatan 18, woi, suara kok. Udah, Pak. Tapi lupa. Udah Pak, Sudah kan? di UAS semester Nah. 3. Ya, sudah pernah. Nah, Oke. kan mantap kan Tapi lupa. sudah. Tapi lupa. Nah, kalau Tapi lupa, Pak. kalau yang sebagian sudah, menurut saya sih saya tinggal kalian bikin kayak kemarin aja. No, bener kan? Aduh, lama banget ini. Datanya. Dijelasin aja, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ya, nanti Excel-nya saya bagi ya. Sorry, PPT saya bagi ya. Iya, Mm-mm. siap. Siap. Nah ini. Nah, kalian jelasin nanti jadi yang lainnya nggak usah dijelasin ya. Yang lainnya yang tadi yang 4 uji itu saya cuma butuh ininya aja, jadi bentuknya di Word ya. Bentuknya di Word aja. Yang di sini kalian copy ya, kalian pindah gitu aja ya. Untuk 4 tadi ya, untuk 4 uji tadi. Untuk 4 uji. Nah, tapi kalau yang jadi 4 uji, terus ditambah satu lagi tadi. Nah, satu lagi ini tentang regresi nih. Jadi tentang regresi linear berganda. Nah ini, regresi linear berganda. Nah, kalian terangkan tentang nilai R. Nilai R ini kan koefisien korelasi ya. R itu koefisien korelasi. Nanti di PPT-nya ada kok. Nanti di R square itu ada koefisien determinasi. Kalian terangkan apa maksudnya 0,281 sama R korelasi itu 0,530. Jadi gini, kalau di R koefisien korelasi nih, R yang besar ini kan kita dapetin hasilnya 0,53 ya, 0,53. Artinya bentuk wajah dan bentuk tubuh itu dua-duanya memiliki hubungan besar dengan rasa percaya diri sebesar 53%. Nah, 53%. Jadi hubungan antara bentuk tubuh sama wajah bersama-sama, jadi hubungannya bentuk tubuh sama bentuk wajah bersama-sama dengan rasa percaya diri itu sebesar 53%. Nah, kalau yang R square ini kan koefisien determinasi nih. Koefisien determinasi ini itu berarti dia bicarakan tentang pengaruh bentuk tubuh dan bentuk wajah secara bersama-sama, dua-duanya ini secara bersama-sama memiliki pengaruh hanya sebesar 28,1% aja terhadap rasa percaya diri. Nah, terhadap rasa percaya diri. Jadi yang menurut responden yang isi bentuk tubuh sama bentuk wajah itu dia hanya nyumbangsi pengaruh cuma 28,1% aja terhadap rasa percaya diri. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini ada nilai signifikan F sama nilai F hitung. Ini nilai F hitung, ini nilai signifikan F-nya. Nah, nilai signifikan F. Nah, F ini kan F hitung ya. F hitung itu kalian harus bandingkan dengan nilai F tabel yang ada. Nanti rumusnya ada. Nah, nilai signifikannya ini dia kalau ini kan masih 0,12. Nah, nilai F itu berarti dia bersama-sama. Signifikan 0,12 itu berarti dia kan lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya sebenarnya bentuk tubuh dan bentuk wajah itu punya pengaruh yang signifikan terhadap rasa percaya diri. Nah, baru kemudian, yang paling penting lagi ini nilai T. Nilai T ya dari bentuk tubuh ada nilai T-nya, ada nilai T signifikannya, ada bentuk wajah. Di sini ada nilai T hitungnya. Ini nilai signifikan T-nya. Nah, nilai signifikan T-nya kan T1-nya 0,761, signifikan T2-nya 0,337. Ya, dari nilai signifikannya aja dulu. Nah, nilai signifikannya ini bisa kita lihat bahwa yang paling memberikan pengaruh terhadap rasa percaya diri itu kan paling besar mana?
Bentuk tubuh apa bentuk wajah? Bentuk wajah. Bentuk wajah. Bentuk tubuh apa bentuk Bentuk wajah? tubuh. Bentuk wajah. Untuk tubuh. Untuk tubuh, Pak. Bentuk tubuh apa bentuk wajah ya ini ya? Tubuh. Wajah. Bentuk wajah, Pak. Bentuk Oh, bentuk wajah. wajah. Wajah, Pak. Ya, bentuk wajah. Jadi kalau signifikan ini Kalau ya, Oh iya. ya Andi. Kenapa Andi? Andi Fahri Falah. Maaf Pak, Oke, jadi gini, kalau di nilai signifikan ini kita nggak bisa ngelihat ya, kita nggak bisa ngelihat mana yang signifikannya dia paling besar atau paling kecil, nggak bisa. Karena memang gini, ini kan masih kita bandingkan dengan nilai 0,05 ya, jadi dua-duanya ini dia lebih apa ya, lebih besar daripada 0,05, lebih besar daripada 0,05 nilai signifikannya. Nah ini artinya sebenarnya kalau baik bentuk tubuh maupun bentuk wajah itu nggak memiliki signifikansi terhadap rasa percaya diri. Nah, karena dia kan baru dianggap signifikan itu, jadi dia harus lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini ternyata enggak gitu loh, ternyata enggak. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dari nilai T hitung sama nilai T hitung 1, ini nilai T hitung 2. Nah, nilai T hitung itu baru bisa menunjukkan besaran nilainya. Baru bisa menunjukkan besaran nilainya. 0,3 sama 0,9 itu berarti besar 0,9. Artinya yang paling berpengaruh di sini nanti bentuk wajah. Kurang lebih masih bisa kita prediksi seperti itu ya. Nah, tapi ini masih belum bisa kita prediksi sebelum kita buat ini. Nah, ini persamaannya. Masih ingat persamaannya ya, yang tabel berapa tadi? Yang di saya tadi ini. Nah, persamaan di regresi ini kan Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2. Ya kan? Ini nilai A-nya. Nilai A-nya ini nilai konstannya. Nilai konstannya 5. Bentuk tubuh itu plus 0,126. Bentuk wajah plus 0,314. Jadi semuanya plus. Tapi yang paling banyak adalah bentuk wajah 0,314 ya. 0,314. Bentar. Punya saya di pin ya. Bentar. Sebentar mau saya rubah. Ini kalau merubah kameranya gimana nih? Oh, turn on switch kamera. Oke ya. Yang punya saya ini ya. Jadi yang paling penting tadi dilihat di situ tadi. Yang persamaannya kan Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2. Nah, yang paling penting kan ini nih. Ini dibalik ini ya. Nah, ini. Yang paling penting ini, Y sama dengan A plus B1, kurang kecil ya. Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2. Nah, Y sama dengan berarti A-nya tadi berapa nih? 5,343. 5,343. Terus B1-nya berapa? 0,126. 0,126 kali X1 plus 0,3 berapa tadi? 314. 0,314 ya, 0,314 kali X2. Nah, yang paling penting kan persamaan ini nih. Nah, persamaan ini yang paling penting. Ya, gitu ya. Nah, terakhir di persamaan ini bahwa kita bisa lihat pengaruh yang paling besar kan di bentuk wajah. Nah, ini kalau ini kan bentuk tubuh.
Nah, kalau ini bentuk wajah. Wajah ya, bukan wajan. Mau buko ingat wajan. Ya, jadi gini ya. Nah, ini nilai alfanya. Ini nilai konstannya. Jadi, meskipun bentuk wajahnya biasa, bentuk tubuhnya biasa, bentuk tubuhnya 0, bentuk wajahnya 0, nggak ada ya bentuk tubuh 0 ya. Misalnya gitu aja, bentuk tubuh 0, bentuk wajah 0, rasa percaya diri itu sudah ada sekitar 5,34%. Nah, sedangkan ketika ada bentuk tubuh, nah, dia cuma nyumbang untuk ditambahkan di 0,126. Nah, ketika ada bentuk wajahnya yang ini, dia tambahkan 0,314. Nah, artinya berarti bentuk wajah yang memberikan pengaruh paling signifikan. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Pak, Ntar Excel saya ini kok nggak kena? Nggak bisa. Berarti ini apa nyebar kuesioner apa enggak? Apa dikarang semua? Ya ini nanti soalnya yang ini ya. Di Karang dong. Karang aja. Oke, Pak. Iya. Pak, Jadi- minta tolong di itu. Di apa? Di slideshow. Di Ntar slideshow. dibagi. Ntar dibagi. Ini kan Oh, ya. bisa toh, saya bagi nanti. Atau enggak di Zoom aja di screenshot kan bisa toh. Ya. Ya. Nah, ini dasarnya. Kalau dulu masih ingat nggak nyari F tabel sama T tabel? Ada rumus di Excel dulu nggak sih? Tapi Iya, lupa. di Excel ya. Nanti saya Itu kirimkan pakai deh. Excel. Nanti saya pakai Excel. Nanti saya kirimkan juga. Ya, Nanti saya kirimkan juga. mantap, Nah, yuk, ada lagi. Ada pertanyaan lagi? Mantap. Pak, tadi Udah, kan Pak. S2-nya persis sama kayak Bapak kan. Berarti itu ya apa sih? Ya, Bu, S2-nya Pak. persis? sama Bapak kan, Pak? S2-nya persis gimana? Tadi kan dari awal yang S2 suruh ikutin punya samian Bapak. Iya. Amin. Iya biasa ya. Terus Iya, ya Tom. nggak jadi Pak, maaf. Udah gak apa-apa Ayo, lah. Par. Parita. Udah cepet. Gimana Pak? Tadi Gimana kan Pak? X2-nya suruh apa nyamain kan Pak? Berarti itu nanti yang dipakai. Enggak. Kan kalian punya kuesioner toh. Oh iya, maaf Pak, paham. Ya, oke ya. Nah ini sebentar, saya bikinin ya. Saya bikinin di sini deh. Nah ini misalnya gini ya. Misalnya gini, ini totalnya. Nah ini misalnya X1 kalian nih. Ini X1-nya. X1-nya tentang apa ya? Misalnya penghasilan gitu ya. Penghasilan. Misalnya gitu ya. Nah kalian punya 5 pertanyaan nih, 5 pertanyaan Q1 sampai Q5. Ya kan? Nah ini kalian sekarang sendiri nih. 4, 5, 3, 4, 5. Kayak gitu-gitu tuh. Ya. Kalian karang aja nilainya. 4, misalnya gitu ya. 3, 4, 5 yang paling besar misalnya gitu kan. Nah itu. Nah tapi kalian harus bisa secara logik gitu loh. Secara logiknya gimana? Misalnya gini, rata-rata di sini jawabannya 453. 453. Ya berarti kalau bisa sekitar itu 4, 5, 3, 5, 4, sorry. 5, 4, 3, terus 4, 3, 3, misalnya gitu ya. Berarti sekitar itu. Nah, kalau di sini ternyata ada nilai 2 dan 3. Nah, berarti rata-rata kecil nih nilainya. Nah, rata-rata kecil berarti kalian juga gitu. Misalnya ngasih nilai paling besarnya adalah 4 ya. Dan nilai terkecilnya jadi 2. Nah, berarti di situ aja. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 3, 2 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di sini paling kecil kita dapetin 1 sama 4. Nah, 1 sama 4. Nah, ini berarti agak lebih beragam.
Nah, kalau menurut saya sih jangan sampai terlalu besar kayak gini ya. Ini kalau bisa 2 atau 3 aja. Nah, berarti misalnya rata-ratanya 21, 21. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu yang ke bawahnya. Logic frame yang ke bawahnya. Nah, kalau ke kanannya juga gitu. Harus kita perhatikan ke kanannya untuk ngarang itu ya. Rata-ratanya ini 4, 3, 2, 1, 2. Nah, berarti rata-ratanya habis dari besar, terus ke kecil. Besar, ke kecil. Nah, berarti ini nggak boleh 5. Nah, ini misalnya kita harus bikin 2. Nah, besar ke kecil, besar kecil, besar kecil. Kayak gitu tuh. Nah, ngarangnya gitu ya. Baru kemudian kita uji tadi. Nah, ini baru X1-nya. Nanti tambah di sini X2-nya. Gitu ya. Oke? Gitu ya, Farida, Hanum. Iya, Pak. Ya. Iya. Farida Hanum ini kelamaan di rumah jadinya. Iya, Pak. Ya. Farida asli mana? Malang, Pak. Oh, Malang. Ya. Hari ini sepi tadi. Pertama hari PSBB sepi. Oke, ada pertanyaan? Oke ya, nanti kalian bisa diskusi. Kumpulkan kapan, Pak? Dikumpulinnya, kalau tadi kan ini ya, saya minta di akhir Mei aja. Karena terakhir saya input nilai itu di 6 Juni. Terus bentuknya Word Alhamdulillah. atau PDF atau cover gitu? PDF aja, PDF aja. Sama cover gitu apa? Nggak usah. Oh, Nanti iya. nama filenya aja, nama filenya kan. Nah, kumpulin di ketua kelas. Oh iya. Ya. Ya. Nama filenya Ya, aja, Pak. di situ Ya, Pak. ada nomor NIM-nya sama Ya, nomor Pak. absennya ya. Oke. Ya, Ya. Pak, itu berarti isinya cuma tabel validitas, reliabilitas, normalitas, multikolonialitas, sama regresi itu, Pak. Iya, sama Linear regresi berganda. linear berganda. Oke, betul. Berarti isinya cuma Ya, tabel-tabel token, Pak ya? Loh, yang regresi linear bergandanya dijelasin kayak yang ini, Ron. Nah, yang ini. Nggak keluar. Bentar. Yang Nah, ini. HTML itu apa? Ah, iya. Kan Iya, tadi siap, sudah siap. belajar hipotesis tuh. Hipotesis Siap, nol siap. diterima, Siap, hipotesis terima. nol ditolak. Iya. Nanti kalian diskusi sendiri tentang hipotesis, ya hipotesis itu apa? Kemarin kan sudah saya minta untuk pelajari ya tentang hipotesis sama variabel. Saya live ya. dari meetingnya, nanti kalian diskusi sendiri. Silakan kenalan-kenalan bersama 3 kelas yang lain ini kan jarang-jarang kenal. Yang 2 kelas sama ya, yang kalau 2 kelas ya. Yang publik cuma 1 ya. Iya. Oke. Sampai ketemu di kapan ya? Ya tahun 2021 ya. Kalau corona itu. Kelamaan, Pak. Iya. Enggak, kayaknya memang sampai 2021. 2021 itu baru Iya, mulai, sampai 2021, Pak, bisa corona, Pak. Perpanjangan, Pak. betul hidup corona deh. Udah bosan di rumah, Pak. Ya sampai ketemu sampai ketemu tahun depan. Karena menurut saya sih kayaknya tahun depan. Prediksi ya di Indonesia Iya, ya. sama saya juga. Ya. Jadi November itu baru mulai kelihatan turun, Desember sudah agak stabil. Nah, kecuali wawalam ya setelah Lebaran nanti ada vaksinnya udah ditemuin. Vaksinnya udah ditemuin sama Belanda, iya kan? Ya, jangan. Sama Belanda. Nah, yang vaksinnya Belanda menurut saya itu yang paling agak lumayan ketimbang vaksinnya Amerika ya. Vaksinnya Belanda itu percobaannya dia ke tikus 1000 berapa gitu. 1400 ke berapa gitu loh. Tikus yang jadi percobaannya dia dan dia yang mampu survive. Tapi dia belum berani untuk aplikasi ke manusia, masih belum. Nah, masih ada beberapa step lagi ya. Nah, untuk bisa dicoba ke manusia. Ya. Soalnya agak ngeri kalau vaksin dari Amerika ngeri.
vaksin dari Cina kok ngeri juga. Ya, oke lah. Salam sehat semua ya. Iya Pak, terima kasih Amin. Pak. Sampai ketemu di skripsi ya, di skripsi, Ya Allah. Kok di skripsi? ujian skripsi, di sidang skripsi. Jauh, Ya kan? Pak. Jangan Oh belum ya? Oh belum ya?